Halo Sobat Primakom, berjumpa lagi dengan saya Wira di Primakom Tech edisi Ngopi Bareng. Kali ini senang banget saya bisa ngopi bareng dengan salah satu mitra dari PT Primakom Interbuana. Salah satunya adalah Hytera Indonesia. Sudah bergabung bersama saya Bapak Zaldi. Halo Pak Zaldi. Halo Mas. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat-sehat ya Pak. Ya, Pak Zaldi pesan kopi apa nih Pak? Ini biasa sih. Latte ya Pak? Latte. Kalau saya Americano Pak. Karena kalau latte itu level tekanan kerjanya masih middle Pak. Tapi kalau udah Americano, wah itu udah. Berarti banyak masalah. Masalahnya udah menumpuk. Tapi tetap biasanya. yang namanya masalah itu bisa teratasi kalau kita punya infrastruktur komunikasi yang prima pastinya. Betul. Oke, Pak Zaldi, kalau kita ngomong-ngomong soal kerjasama antara PT Primakom dan Hytera Indonesia, kita tentu pasti akan berbicara soal layanan radio komunikasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan radio komunikasi? Apakah itu adalah layanan dari Hytera? Mungkin Pak Zaldi bisa jelaskan lebih detail, Pak. Ya, jadi radio komunikasi itu memang diperlukan di setiap ruang lingkup pekerjaan ya. Mulai dari kafe mungkin seperti mbaknya, dari hospitality, bahkan sampai yang level industrial seperti kilang. Contohnya kilang gitu. Nah, kenapa komunikasi itu sangat dibutuhkan dalam ruang lingkup pekerjaan? Karena ada pepatah dalam militer yang mengatakan komunikasi itu tidak akan memenangkan pertempuran, tapi pertempuran tidak akan dimenangkan tanpa komunikasi. Nah, sama juga dengan komunikasi. Industri apapun itu tidak akan berjalan sempurna prosesnya jika komunikasinya tidak baik. Nah, salah satu yang bisa kita berikan solusi dari Hytera untuk komunikasi ya radio komunikasi trunking ini. Oke, lalu Pak, saya jadi keingat kemarin saya nonton film. Di film itu namanya Project Silence, Pak. Siap. Nah, di situ ada tokohnya pegang HT. Dan saya lihat banget, wah itu tulisan HT-nya Hytera. Lalu saya jadi penasaran, Hytera ini sebenarnya produksi HT doang atau seperti apa sih Pak? Detailnya boleh diceritakan ke sahabat Primakom? Memang kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa agensi film ya. Contohnya kayak yang Squid Game atau dulu ada di Fast Furious, itu juga menggunakan HT dari Hytera. Nah, Hytera sendiri itu kita tidak hanya memproduksi terminal atau perangkatnya saja. Kita tidak memproduksi hardware-nya saja. Tapi kita itu merupakan one brand solution, mulai dari perangkat, software, dan solusi. Itu kita semua yang mengerjakan. Oke, jadi bisa dikatakan layanan terintegrasi one stop solution ya Pak? One brand solution. Oke, lalu kalau kita ngomong soal kerjasama Hytera Indonesia dan PT Primakom Interbuana, salah satunya tadi sempat Pak Zaldi mention ya soal radio trunking. Yap. Nah, mungkin ada sebagian yang masih belum tahu nih, apa itu perbedaan radio konvensional dan radio trunking? Ya, baik. Jadi memang konsep radio trunking ini tidak semuanya yang tahu ya, Mas Ira ya. Kebanyakan dari mereka pengguna radio itu taunya konvensional. Nah, dan radio konvensional ini saya rasa itu masih basic sekali karena penggunanya terbatas dalam ruang lingkup jarak dan secara jumlah penggunanya pun tidak bisa banyak. Karena radio konvensional itu konsepnya ya hanya ada satu repeater yang memperkuat komunikasi dari titik A ke titik B. Nah, itu radio konvensional. Dan biasanya hanya ada satu frekuensi. Satu frekuensi yang dibagi oleh beberapa pengguna. Artinya harus ganti-gantian dong Pak? Betul. Jadi ya ribetnya seperti itu sih. Jadi kanal komunikasinya satu, tapi penggunanya banyak. Seperti itu yang konvensional. Oke, lalu kalau bedanya dengan radio trunking Pak? Nah, radio trunking itu memang konsepnya lebih advance. Karena dia ada server sebagai controller, kita sebut namanya ada control channel, kemudian dia juga ada network manajemennya, kemudian aplikasi lainnya seperti dispatcher untuk memonitor pergerakan dari user, itu semua dari radio trunking. Wow. Nah, di radio trunking ini juga fungsi controller itu adalah untuk membagi secara otomatis channel-channel kepada pengguna radionya seperti itu. I see. Jadi artinya kalau misalnya ada channel yang tidak kepake bisa teralokasi dengan otomatis, Pak? Betul. Jadi sudah tidak ada dedicated channel kita. Jadi grup
mana saja, grup kerja apa saja, atau maintenance, operasional, finance, itu bisa menggunakan channel-channel yang tersedia secara otomatis karena sudah dikontrol oleh yang namanya control channel itu tadi. Wow, pastinya dengan radio trunking bisa mengefisiensi operasional perusahaan ya, salah satunya. Betul. Sekarang Pak Zaldi, di tangan saya sudah ada satu fishbowl berisi beberapa pertanyaan, Pak. Siap. Nah, ini lebih tepatnya pernyataan ya. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang mitos, ada yang fakta. Let's see. Kita sekarang mau klarifikasi nih, langsung ke orang heteranya yang ada di samping saya. Coba ambil satu ya, Pak. Kira-kira apa nih pertanyaannya? Oke, saya bacakan. Hytera adalah perusahaan pabrikasi perangkat komunikasi radio dua arah. Betul atau salah? Jawabannya sebenarnya betul, cuma mungkin kurang lengkap ya. Oke, gimana Pak? Jadi lengkapnya Hytera itu awalnya memang kita hanya komunikasi radio dua arah. Tapi beberapa tahun kebelakangan kita mulai brandingnya itu kita merupakan perusahaan teknologi. Karena kita saat ini tidak hanya menyediakan layanan radio dua arah saja, kita juga bisa mendelivery produk body worn kamera. Wow. Jadi kita punya body worn kamera, kita punya radio komunikasi dua arah digital, baik itu DMR maupun Tetra. Selain itu kita juga punya solusi satelit. Wow. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita lebih ke teknologi sih, bukan hanya di radio dua arah saja. Ya cuman pabrikasi tapi juga sampai ke layanannya ya. Betul, sampai ke layanannya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Bisa dikatakan benar tapi kurang lengkap. Benar ya. tapi kurang lengkap. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, wah ini radio digital lebih jernih daripada radio analog. Betul atau salah? Jawabannya betul dan sangat tepat sekali. Kenapa? Ya, karena radio analog itu semakin jauh jarak percakapannya, maka noise-nya akan semakin tinggi. Nah, sedangkan teknologi digital itu kualitas suaranya konstan. Jadi bagus dan satu titik tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi tidak ada degradasi kualitas suara pada teknologi digital ini. Oke. Seperti itu. Wah, berarti bisa dikatakan memang benar ya kalau radio digital itu lebih jernih daripada radio analog aja. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya di Pak Zaldi. Mungkin dari Pak Zaldi kali Oke, ya. gantian ya. Boleh. Oke, selanjutnya next pertanyaan nomor 3. Oke, pertanyaannya adalah infrastruktur komunikasi tidak berdampak pada efektivitas dan efisiensi perusahaan. Betul atau salah itu, Pak? Ya ini salah sekali. Oke, kenapa, Pak? Dia katanya tidak berdampak pada efektivitas dan efisiensi perusahaan. Ya, padahal Fakta di lapangannya adalah? fakta di lapangan. Jadi gini, contohnya kalau di real life-nya, perusahaan yang produksinya itu massal seperti kilang minyak seperti itu, malah mereka kalau komunikasinya terganggu, itu proses produksinya bisa berhenti atau malah di stop. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa faktor komunikasi ini sangat penting dalam dunia bisnis. Seperti itu, Mas Yuri. Alright, jadi kalau ada anggapan mengatakan bahwa komunikasi itu ya cuma sekedar koordinasi, itu salah fatal karena nyatanya adalah berpengaruh ke operasional bisnis. Betul. Sangat berpengaruh pada operasional bisnis. Alright. Baik, kita masuk ke pertanyaan keempat, pertanyaan berikutnya. Solusi dari radio komunikasi dua arah Hytera terbatas pada komunikasi suara saja. Betul atau salah? Siap. Jadi gini, memang dulunya komunikasi dari Hytera itu hanya dua arah saja atau voice saja seperti itu. Nah, saat ini karena teknologi sudah semakin maju, kita pun beralih dari narrow band ke broadband. Di mana pada teknologi broadband itu, Mas Ira, kita memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Contohnya itu ya jaringan seluler atau dari Wi-Fi. Nah, karena jalur broadband itu memiliki bandwidth yang besar, maka komunikasi sekarang itu bisa menggunakan fitur video call, radio komunikasi dua arah plus video call seperti itu. Wow.
Jadi seiring berkembangnya zaman juga radio komunikasi ini juga bertransformasi ya Pak? Betul sekali. Oh, makin canggih pastinya sahabat Primakom. Oke, mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Pak Jaldi. Kita sudah masuk ke pertanyaan kelima. Kita coba baca ya. Apa pertanyaan kelima? Jaringan komunikasi radio dua arah dapat diintegrasikan dengan jaringan seluler GSM atau LTE. Ini kalau saya bisa tebak udah pasti salah nggak sih Pak? Karena mana mungkin bisa sih diintegrasikan antara radio sama seluler ini Pak? Ya, baik. Jadi memang kebanyakan masih belum tahu, sobat-sobat Primakom sekalian. Sekarang itu ada teknologi namanya HT Push to Talk over seluler. Nah, biasanya kalau kita di radio konvensional itu kan memang ruang lingkupnya dekat ya, 1 kilo, 2 kilo gitu. Tapi karena dengan adanya teknologi integrasi ini, memanfaatkan jaringan seluler, itu limitasinya sekarang hanya ada di ketersediaan internet. Jadi sudah bukan jarak 1 kilo apa 2 kilo, tapi batasannya adalah ketersediaan internet. Jadi mau penggunanya satu di Indonesia, satu di Inggris, selama keduanya masih tercover dengan internet, komunikasi masih bisa dilakukan. Wow, itu teknologi yang sekarang ya Pak? Betul. Karena yang kita tahu selama ini kan biasa terbatas pada satu kantor doang, Betul. atau satu site doang. Siap. Ini bahkan lintas negara bisa Pak? Lintas negara. Wow, menarik sekali Sobat Primakom, banyak sekali insight-insight baru yang terkuak di sesi ngopi-ngopi bareng dengan Pak Jaldi. Semoga juga ini bisa menambah wawasan dan juga insight dari Sobat Primakom. Thank you so much Pak Jaldi. Sama-sama. Sudah ngopi-ngopi bareng. Terima kasih sudah diundang. Nanti kita berjumpa lagi di episode Primakom Siap. Tech berikutnya. Sampai jumpa. Jumpa.